Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkandar. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama, siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh sebuah sistem informasi mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaannya. Siklus hidup ini membantu memastikan bahwa sistem informasi dikembangkan, diuji, dan dikelola dengan cara yang terstruktur dan efisien. Mengapa siklus hidup sistem penting? Karena satu, agar struktur jelas atau organisasi dapat memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Kemudian, pengelolaan risiko. Setiap fase membantu dalam identifikasi dan mengurangi potensi risiko. Dan yang ketiga, untuk memfokuskan pada kebutuhan pengguna. Artinya, dengan tahapan analisis kebutuhan dan desain, sistem yang dikembangkan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengguna. Kesimpulannya, sistem siklus hidup sistem adalah pendekatan yang terstruktur dalam pengembangan sistem informasi dengan tahapan dan perencanaan hingga pemeliharaan untuk memastikan sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan berjalan dengan baik dalam jangka panjang. Dengan mengikuti tahapan berikut, organisasi dapat meminimalisirkan risiko, mengelola proyek secara efisien, dan memastikan kualitas sistem yang tinggi. Kedua, mengapa otomatisasi perkantoran sangat penting di era digital? Karena otomatisasi perkantoran dalam era digital sangat penting, yaitu mungkin organisasi dapat meningkatkan efisiensi atau mengurangi kesalahan dan menghemat biaya, serta meningkatkan produktivitas. Otomatisasi juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, pengelolaan data yang lebih aman, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Di dunia yang semakin bergantung pada teknologi, otomatisasi adalah kunci tetap kompetitif dan relevan dalam pasar global yang terus berkembang. Kemudian, peran IRM dalam organisasi. Yang pertama, peran IRM dalam organisasi sangatlah vital, yaitu untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dimiliki dikelola dengan baik, digunakan dengan secara optimal, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Yang kedua, dari pengambilan keputusan agar lebih baik hingga peningkatan efisiensi dan pengambilan risiko, IRM berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan bisnis dan strategi jangka panjang organisasi. Yang ketiga, di era digital yang semakin berkembang, pengelolaan sumber daya informasi yang baik akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan organisasi. Kemudian contoh penerapan informasi resource management dalam organisasi. Yang pertama, penerapan dalam pengelolaan. Salah satunya
Pengelolaan data pelanggan pada perusahaan e-commerce. Di dalamnya terdapat beberapa pengelolaan data-data pelanggan, baik itu data pribadi maupun data transaksi. Semua terekam dalam pengelolaan data pelanggan di perusahaan e-commerce tersebut. Yang kedua, dalam segi pemanfaatan. Pemanfaatan dalam sistem ERP atau Enterprise Resource Planning di perusahaan manufaktur. Yang ketiga, dalam segi pengelolaan. Pengelolaan di sini berarti keamanan data di bank atau lembaga keuangan. Pengelolaan keamanan data di sini bermaksud security pada tingkat keamanan data yang ada dalam lembaga tersebut atau tidak dapat diaksesnya oleh sembarang orang ya. Contohnya data pribadi atau data transaksi, kemudian nilai-nilai keamanan yang akan terjaga karena adanya penerapan informasi resource management dalam organisasi. Kemudian pada sistem ini bermaksud manajemen proyek di perusahaan teknologi. Karena banyaknya perusahaan teknologi yang memiliki proyek, maka penerapan ERM ini sangat dibutuhkan dalam organisasi, khususnya dalam manajemen proyek ya. Karena jika tidak ada manajemen proyek, maka akan susah untuk sebuah perusahaan teknologi akan dapat memanajemen proyek tersebut. Salah satu contohnya pada perusahaan teknologi IT yang sudah berkembang pesat, kemudian tidak memiliki manajemen proyek. Dengan adanya proyek informasi resource management ini akan dapat termanage dengan baik tanpa adanya kekeliruan dan tidak terlaksananya manajemen tersebut ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Ibu untuk menilai saya dalam ujian akhir semester pada mata kuliah hari ini. Mohon maaf apabila tutur kata yang saya ucapkan kurang berkenan. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.